Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Maka pastikan hari-hari yang kita lalui terisi dengan amal soleh yang sebaik-baiknya, agar kita lulus mendapatkan nilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi kehidupan di dunia. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis adalah kewajiban bagi setiap individu orang yang beriman. Karena itu merupakan petunjuk yang Allah turunkan demi keselamatan dan kebahagiaan hidup kita di dunia sampai di akhirat untuk selamanya. Dengan mempelajari Al-Hadis, kita diantaranya bisa mengetahui apa yang pernah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengajaran yang beliau sampaikan, penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan oleh para sahabat saat itu. Jadi, walaupun masa hidup kita jauh sekali dengan Nabi dan para sahabat, namun dengan kita mengkaji Al-Hadis, sedikitnya kita mendapatkan ilmu yang berharga dari apa-apa yang pernah Nabi ajarkan. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita perhatikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu mengajukan satu pertanyaan. Wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Ikhwatu iman, pertanyaan itu setengah dari pengetahuan, setengah dari ilmu. Berarti pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa laki-laki tersebut mengetahui tentang terjadinya kiamat, namun ingin lebih memastikan kapan kiamat itu terjadi. Faqala, maka beliau bersabda, memberikan jawaban dalam bentuk pertanyaan balik. Wa ma a'dadta lis-sa'ah, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat, untuk menghadapi kematian? Inilah pertanyaan sebagai jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa yang paling utama bagi kita berkaitan dengan kiamat tidak perlu bertanya-tanya dan mencari tahu kapan waktu terjadinya. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah sudah sejauh mana persiapan yang kita lakukan untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi kematian. Maka secara khusus pertanyaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tertuju untuk laki-laki yang tadi, namun umumnya tertuju pula untuk kita semua sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pun sama mendapatkan pertanyaan, ma'adadta lis-sa'ah, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi kematian. Jangan sampai
mempersiapkan segala urusan keduniaan lebih diperhatikan sampai diri lupa untuk mempersiapkan kematian. Selanjutnya, rajulun atau laki-laki yang tadi menjawab pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang dipersiapkan olehnya adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Inni uhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sungguh, jawaban yang ringkas, namun ini yang paling mendasar. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah dasar utama untuk membuahkan amal ibadah yang penuh kesungguh-sungguhan. Karena rasa cinta akan memberikan pengorbanan. Rasa cinta akan melakukan kesungguh-sungguhan untuk sesuatu yang dicintainya. Ikhwatu iman yang Allah muliakan. Maka inilah pelajaran yang berharga dari tanya jawab yang tadi, bahwa dengan dasar cinta, ibadah akan terjaga keikhlasannya. Dengan dasar cinta, kaifiat atau tata cara ibadah akan benar pula pelaksanaannya. Tidak mau menyalahi Allah dan Rasul-Nya, karena besar rasa cinta di dalam diri terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, ketika seseorang sekedar pengakuan saja cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, namun tidak dibuktikan dengan amal soleh dalam kesehariannya, maka itu merupakan kedustaan. Ungkapan yang tidak dibuktikan dengan kenyataan. Selanjutnya, dari penjelasan laki-laki yang tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu akan bersama dengan siapa yang paling kamu cintai ketika hidup di dunia. Ikhwatu iman yang Allah muliakan. Selanjutnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tadi memberikan penjelasan bahwa sungguh tidak ada yang membuatku bahagia sejak masuk Islam selain sabda Nabi yang tadi. Yang dimaksud yaitu anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa yang paling kamu cintai ketika di dunia. Selanjutnya Anas berkata, "Inni uhibbullaha wa rasulah." Sungguh, saya pun mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar bin Khattab. Fa'arju an akuna ma'ahum. Dan saya berharap bisa bersama dengan mereka. Wa illam, walaupun amal saya tidak bisa menyamai amal soleh mereka. Inilah tambahan penjelasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa penjelasan Nabi yang tadi sesuatu yang membuatnya paling bahagia. Maka bila Anas saja seperti demikian, tentunya ini harus juga menjadi kebahagiaan bagi kita. Sekalipun masa hidup kita jauh dengan Nabi dan para sahabat, tetapi bila memiliki rasa cinta yang sama, yang membuahkan amal soleh yang nyata, amal soleh yang penuh kesungguh-sungguhan, yang tertuju hanya untuk Allah saja, maka dipastikan dan tentunya mudah-mudahan di kehidupan yang selanjutnya, di kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, kita bersama dengan Allah dan Rasul-Nya, dengan para sahabat ketika mereka menjadi yang paling kita cintai di dunia ini, melebihi cinta kepada siapapun juga. Bila besar rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka akan membuahkan semangat dalam taat, meninggalkan segala bentuk maksiat, hari demi hari diisi dengan kesolehan demi kesolehan.
Alhamdulillah, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.